Di bawah langit malam Gianyar yang berkilau lembut, Stadion Kapten Iwayan Dipta berdiri gagah. Lampu-lampu sorot menembus kabut tipis, sementara ribuan pasang mata menatap lapangan dengan harapan yang menggantung. Bagi banyak tim, stadion ini hanyalah arena tanding biasa. Tapi bagi Persib Bandung, tempat ini menyimpan cerita kelam, kutukan yang sudah bertahun-tahun membayangi langkah mereka setiap kali menginjak tanah Bali. Sejak Super League dimulai, setiap kali Maung Bandung bertandang ke Pulau Dewata, hasilnya selalu sama. Kekalahan, hasil imbang, atau bahkan kekalahan yang menyakitkan, entah karena tekanan supporter lawan, cuaca yang panas menyengat, atau sekadar nasib yang enggan bersahabat. Namun, Sabtu malam itu, 1 November 2025, takdir memutus cerita lama. Malam yang dimulai seperti biasa, berakhir menjadi legenda. Dari pinggir lapangan, berdiri seorang pria berwajah tegas dan tenang. Namanya Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia yang datang ke Bandung bukan dengan janji besar, tapi dengan tekad sederhana, mengubah masa depan. Sejak peluit pertama dibunyikan, sesuatu terasa berbeda. Tidak ada rasa takut di wajah para pemain Persib, yang terlihat hanyalah api semangat yang menyala di mata mereka. Suara teriakan, "Bisa!" dari pinggir lapangan bergema. Dan Hodak berdiri tegak, tangan terlipat di dada, matanya tajam menatap arah bola. Ia tak memikirkan rekor buruk masa lalu, tak memikirkan kutukan yang disebut-sebut fans dan media. Yang ada di pikirannya cuma satu hal, bagaimana memenangkan pertandingan malam ini. Pertandingan berjalan sengit. Bali United menyerang dari segala arah, cepat, rapat, dan penuh tekanan. Tapi di bawah mistar gawang Persib, berdiri satu sosok yang membuat semua peluang lawan terasa sia-sia. Teja Paku Alam. Kiper kelahiran Padang itu tampil seperti tembok hidup. 4 kali bola mengarah deras ke gawang, 4 kali pula tangannya menepis dengan refleks luar biasa. Dari tribun, sorakan kecil dari Bobotoh yang datang jauh-jauh dari Bandung terdengar setiap kali ia menyelamatkan bola. Bagi Teja, ini bukan sekadar pertandingan, ini soal pengabdian, tentang menjaga lambang di dadanya. Ia tahu, di baliknya ada jutaan orang yang berharap, dan ia tak akan membiarkan harapan itu runtuh. 5 laga tanpa kebobolan sebelum malam ini, dan kini, 1 pertandingan lagi yang bisa memperpanjang catatan itu. Tapi bagi Teja, clean sheet bukan sekadar angka. Itu tentang harga diri. Tentang ketenangan di tengah badai. Di jantung pertahanan, berdiri sosok lain yang menjadi roh tenang dari benteng Maung Bandung, Federico Barba. B asal Italia itu datang ke Bandung tanpa banyak bicara. Tapi begitu ia menginjakan kaki di lapangan, semua orang tahu. Ia bukan pemain biasa. Gerakannya tenang, tapi penuh makna. Ia membaca arah bola sebelum lawan sempat menendang. Ia menutup ruang sebelum bahaya datang. Dan di tengah kebisingan stadion, suara Barba terdengar jelas, "Stay compact. Don't panic." Ia adalah komandan di lini belakang. Sementara Patricio Matrichardi dan Julio Cesar berduel dengan tubuh, Barba berduel dengan pikiran. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus menunggu, dan kapan harus berteriak mengingatkan rekan setimnya. Pelatih Hoda pernah berkata, Barba membawa stabilitas, karena dia pemimpin. Dan malam itu, kepemimpinan itu terlihat jelas di setiap langkahnya. Menit demi menit berlalu. Pertahanan Bali United begitu rapat, sementara waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Namun di menit ke-84, momen itu datang. Beckham Putra mengirimkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan, dan umpan disambut oleh Andrew Jung. Gol! Suara sorakan pecah di udara. 1-0 untuk Persib Bandung. Pemain cadangan melompat, staf pelatih berpelukan, dan segelintir bobotoh di tribun menangis haru. Malam itu, di Pulau Dewata, kutukan berakhir. Usai pertandingan, Bojan Hoda tersenyum tenang ketika wartawan menanyainya soal rekor yang akhirnya terpecahkan. Ia tidak melonjak, tidak berteriak, hanya berkata pelan, "Menurut saya, masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa." Kata-kata itu sederhana, tapi menggema di hati siapapun yang mendengarnya. Sebab malam itu, bukan hanya skor yang berubah. Malam itu, Persib Bandung menulis ulang takdir mereka. Mereka membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan bisa mengalahkan kutukan apapun. Dan di balik euforia kemenangan, Bojan tahu satu hal, kemenangan ini lahir bukan dari keajaiban. Ia lahir dari proses panjang. Dari tangan Teja yang tak pernah lelah berlatih, dari suara Barba yang memimpin di tengah tekanan,
dan dari seluruh pemain yang percaya bahwa mustahil hanyalah kata, bukan kenyataan. Keesokan harinya, suasana latihan terasa berbeda. Wajah-wajah sumringah, tawa ringan, dan satu kalimat yang terucap di antara para pemain. Kita bisa menang dimanapun. Karena malam di Gianyar itu bukan sekadar kemenangan tandang. Itu adalah simbol perubahan. Bahwa masa lalu bukan akhir, dan setiap kutukan hanya menunggu waktu untuk dipatahkan oleh keberanian. Kini, ketika nama Persib disebut, orang tak lagi mengingat kutukan Bali. Mereka mengingat malam saat Maung Bandung lahir kembali. Malam saat Bojan Hodak berdiri di tepi lapangan dengan senyum tenang, Teja Pakuala menjaga gawang seperti benteng suci, dan Federico Barba memimpin pasukan biru bagai komandan perang. Sebuah malam yang akan dikenang selamanya. Malam ketika Maung Bandung membuktikan bahwa tak ada kutukan yang abadi, selama ada keberanian untuk melawannya.